Shalom teman-teman, lagi pada ngapain nih? Aku baru aja selesai belajar. Kalau aku baru selesai mandi nih. Oh gitu, ngomong-ngomong gak terasa ya sudah 1 tahun lebih kita hidup di masa pandemi corona. Sudah 1 tahun lebih juga kita IPA online. Iya, bahkan kita sekarang hidup pun juga online. Pasca tahun ini juga online. Saya sedih nggak bisa ngerayain pasca hari ini sama teman-teman, Bang Renggis, Kak Dian, dan Kak Dinda. Tapi aku tetap bersyukur loh teman-teman. Meskipun sekarang kita nggak bisa ngerayain Paskah bareng-bareng, kita masih bisa video call seperti ini. Bahkan kita masih bisa ibadah dari YouTube. Bersyukur ya, kita hidup di waktu sudah ada HP dan internet. Betul banget. Kita juga harus tetap bersuka cita dan semangat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Udah, kita lanjutin nanti lagi saja video callnya. Sekarang udah waktunya ibadah Paskah PA dari YouTube loh. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Nah adik-adik, kayaknya nggak adil nih kalau misalnya Kak Evan nanya kabar kalian, tapi kita nggak tahu kabar Kak Evan gimana. Kabar Kak Evan gimana Kak? Kabarnya Kak Evan tentu baik-baik saja dong. Wah, puji Tuhan ya. Kalau tadi kan gimana kabarnya? Kalau kakak sih ya selalu luar biasa. Kak Evan, ngomong-ngomong nih Kak, kita hari ini ngapain ya Kak? Hari ini kita mau merayakan ibadah Paskah loh tadi. Wah, sudah Paskah saja ya Kak. Nah, Kak Evan, kalau ibadah Paskah tuh biasanya ada yang spesial ya Kak? Tentu pasti ada kan? Pasti ada ya. Nah, tapi adik-adik, walaupun ada yang spesial, seperti biasa kita bernyanyi dulu ya untuk memulai ibadah kita. Nyanyi kita apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu Yesus Bangkit. Gimana tuh Kak lagu kita? Kita nyanyikan saja. Ayo adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan masih dapat beribadah ya Tuhan. Walaupun Tuhan kini kami masih beribadah secara online Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh salah satu kakak layan ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap perkataan yang disampaikan oleh kakak layan ya Tuhan. Biarlah nanti segala yang diucapkannya semua berasal dari-Mu ya Tuhan. Biarlah segala firman ini bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, demikian ya Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bangunlah, bangunlah, hari sudah siang, bangunlah, bangunlah. Wah adik-adik, mengapa kita nyanyi lagu itu ya Yesus bangkit? Ya betul, apa? Ya, karena hari ini, hari Minggu adalah Paskah. Hari Paskah. Apa itu hari Paskah? Yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo, masih ingat kan? Waktu Jumat yang lalu, 3 hari yang lalu,
mama papa kita pergi ke gereja. Ayo, masih ingat nggak? Atau mama papa kita sendiri juga ikut beribadah di rumah. Dan papa kita makan perjamuan kudus. Disebut itu Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini, hari Minggu, kita merayakan Paskah. Wah, senang sekali kita merayakan Paskah. Yaitu tadi apa Paskah itu, adik-adik? Ya, betul. Kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk Paskah, kita saksikan dulu seperti apa sih proses penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Seperti ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari,
turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Iya, Tuhan Yesus ditangkap sampai disalibkan di bukit Golgota. Dan itulah proses penangkapan dan kematian Tuhan Yesus hingga pada hari ini, yaitu yang kita sebut kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Kita masuk dalam cerita seperti apa Paskah itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba
Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka melihat aku." Adik-adik khusus kelas tengah dan kelas besar, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Jadi boleh nanti setelah dijawab ditampilkan, boleh juga langsung atau nanti sore lah, paling seperti di kelas balita juga sampai sore boleh ditampilkan. Oke, terima kasih, selamat bekerja dan selamat hari Minggu. Nah, adik-adik kelas balita, aktivitasnya itu adalah mozaik. Mozaik itu sama dengan menempel, tapi dari kulit telur. Jadi alat yang kita pakai ada lem. Tapi kita buat dulu bentuk telurnya. Yang kita beli ini, yang kita buat ini adalah telur. Kita siapkan dulu alatnya, lem, kulit telur. Kalau bisa telur ini kulit telurnya yang sudah kering dan ada alatnya. Coba Kak Yani contohin dulu sedikit saja ya. Kita kasih dulu lem yang bagian yang akan kita tempel, tapi jangan semuanya dulu. Baru kita remuk kulit telurnya, kecil-kecil, tapi kalau bisa yang sudah kering ya. Nah, ini bantuannya. Kita taruh seperti ini, kita tempel. Nah, sampai banyak dulu. Nah, tuh ya. Sampai penuh, tapi ada lingkaran, harus berbentuk telur, jangan lewat garis supaya bentuk benar-benar bentuk telur. Iya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Nah, adik-adik, inilah hasil dari aktivitas kelas balita dan kecil, yaitu mozaik dari kulit telur. Dan ini hasilnya. Dan jangan lupa ya, catat seperti Kak Yani tulis ini. Paskah membuat aku berani dan percaya diri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih-lebih ketika saat ini kami boleh merayakan Paskah Tuhan Yesus, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus membuat diri kami berani dan percaya diri. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami juga, walaupun kami masih kecil, tetapi kami mampu menjadi saksi Tuhan, seperti perempuan yang boleh Tuhan pakai untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada setiap orang. Demikian juga kami juga mau Tuhan menjadi saksi Tuhan, yaitu lewat perbuatan dan sikap kami yang kami mulai dari rumah kami, yaitu dengan dengar nasihat orang tua, mau menurut perintah orang tua, bahkan sanak saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga percaya dengan kami boleh berani dan percaya diri. Kami tidak takut lagi karena Tuhan telah berkuasa baik di bumi maupun di surga. Terutama di saat ini Tuhan, yang juga kami masih menakutkan yang namanya virus corona. Kami juga mau percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kami. Dan kami juga mau Tuhan taat atas segala perintah, yaitu kami harus menjaga diri kami, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itulah suatu perintah yang baik yang Tuhan kehendaki bagi kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami, bahkan orang tua kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan
hanya melalui nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan kita. Pada Yesus, pada Tuhanku, selamatku. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita, ada baiknya kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak yang bertata di dalam surga, kami sangat terima kasih untuk persembahan yang telah kami beri kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami beri pada hari ini menjadikan persembahan ini untuk pelayanan-Mu, dan kami mengelola keuangan ini dengan baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita menutup ibadah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, dan walaupun kami boleh ibadah lewat daring, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Demikian juga firman yang boleh kami dengar. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga boleh bersyukur kalau kakak-kakak layan boleh menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kakak-kakak layan boleh bertugas untuk ibadah Paskah pada hari ini. Engkau senantiasa juga memberkati, bahkan orang tua yang telah menuntun, mengajar, bahkan membimbing anak-anak yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah daring ini. Kami juga mohon kesehatan, kekuatan untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami, seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami untuk minggu ke depan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Demikian ibadah kita sudah berakhir adik-adik.
cuci tangan, dan berjaga jarak. Ya, nah demikian adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah untuk adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Bye bye.